Assalamualaikum Bu, selamat siang. Silakan Bu. Bagaimana Bu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Ya Mbak, saya itu dirujuk sama dokter saya. Oh baik, apakah boleh saya lihat berkasnya Bu? Makasih. Oke, baik, sebelumnya saya jelaskan dahulu kenapa Ibu dirujuk ke Poligizi ya Bu. Perkenalkan, saya Nur Aisyah, saya selaku konselor gizi yang akan membantu dan memberikan Ibu alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu alami. Ya Mbak. Jadi di sini Ibu didiagnosis dislipidemia. Nah, Ibu dapat menceritakan semua keluhan-keluhan yang Ibu rasakan, dan Ibu nggak usah khawatir, semua ceritanya itu akan saya jaga kerahasiaannya Bu. Ya baik Mbak. Baik Ibu, kalau boleh saya tahu, apa yang mendorong Ibu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ya Bu? Jadi gini Mbak, saya itu kan kerja di salah satu perusahaan di Medan. Nah, saya itu merasa jadi cepat lelah gitu Mbak. Padahal kan kalau kerja itu saya lebih sering duduk gitu Mbak. Jadi itulah kenapa saya memilih untuk periksa gitu. Selain cepat lelah, apa ada keluhan lain yang Ibu rasakan Bu? Untuk saat ini tidak ada sih Mbak. Oke, baik. Selanjutnya, boleh saya tahu pola makan Ibu itu seperti apa? Pola makan itu bagaimana? Begini ya Bu, pola makan itu pukul berapa Ibu sarapan, terus makan siang, makan malam, kemudian makanan apa saja yang Ibu konsumsi dalam satu hari, dan apakah Ibu ada makan cemilan, kue-kuean gitu Bu? Apakah boleh diceritakan? Kalau gitu ya Mbak, kalau sarapan saya biasanya makan di rumah sebelum pergi ke kantor. Terus di jam 9, jam 10 gitu, biasanya sih saya makan kue-kue gitu Mbak di kantin kantor. Karena udah mulai sarapan juga ya Mbak. Terus untuk makan siangnya, saya makan di kantin kantor. Terus kalau pulang dari kantor mau ke rumah itu biasanya saya makan gorengan gitu Mbak. Lalu untuk makan malamnya ya biasa di rumah juga. Oke, begitu ya. Begitu ya Bu. Berarti dari cerita Ibu itu, saya bisa menyimpulkan kalau Ibu tuh suka nyemil kue-kuean dan goreng-gorengan ya Bu. Nah ini tuh yang tadi itu udah saya catat. Kalau di rumah itu makan malamnya berarti sama makan paginya ya kan. Biasanya diolahnya itu seperti apa ya Bu? Nah, cara masaknya itu apakah digoreng, disambal, disantan, atau direbus gitu? Biasanya sih saya suka makan yang diolah pakai santan gitu Mbak, kayak ikan atau ayam gulai. Terus kalau banyak waktu kayak kalau weekend gitu, biasanya saya masak rendang. Tapi sih kalau tidak ada waktu paling saya cuma goreng ikannya aja gitu. Iya, begitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya masak itu garamnya berapa banyak Ibu masukkan ke dalam masakannya itu? Kalau saya tahu. Kalau untuk garamnya biasanya sekitar 1 sampai 2 sendok teh ya Mbak. Karena saya juga suka makan asin atau gurih gitu Mbak. Kalau agak gurih itu agak semangat makannya ya Bu, biar selera gitu. Baik, selanjutnya Ibu, apakah Ibu suka makan sayur di rumah? Kalau untuk sayuran saya kurang suka sih Mbak. Lalu saya masak sayur itu untuk suami saya aja gitu. Jadi anak-anak dan Ibu berarti kurang suka ya makan sayur. Kalau misalnya untuk buahnya, apa Ibu suka atau sering konsumsi? Untuk buah jarang juga sih Mbak. Paling buah yang bisa langsung dimakan gitu kayak pisang atau jeruk gitu. Karena kalau untuk motong-motong gitu kan saya rasa bukan gitu Mbak. Kalau frekuensi
seberapa sering sih ibu tuh makan buahnya gitu? Dalam seminggu tuh bisa berapa kali? Paling cuma 2 kali. Nah, selanjutnya kan ibu udah saya tanyain tentang pola makannya. Kalau olahraga, ibu tuh sering berolahraga atau enggak? Kalau olahraga, sebenarnya saya suka banget olahraga. Tapi semenjak saya biar kerja, terus juga udah punya anak, jadi saya tuh nggak sempat olahraga. Berarti begitu ya Bu, udah lelah berarti ya untuk melakukan olahraga lagi, jadi males gitu kan? Iya betul. Selanjutnya kalau keluarga ibu sendiri nih, misalnya kayak ayah, ibu, kakek, atau nenek gitu, punya riwayat penyakit yang sama nggak? Yang keluhannya kira-kira mirip nih sama yang ibu rasain sekarang? Itu ada semua, ayah saya kebetulan juga sama, ayahnya juga mirip apa yang saya rasakan. Berarti ada keluarga yang memiliki riwayat penyakit yang sama ya, Bu, ya. Itu ayah. Baik Ibu, setelah kita tadi sudah berbincang-bincang tentang keluhan dan riwayat pola makan Ibu seperti apa, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan yang Ibu bawa tadi ya Bu. Di sini hasil pengukuran antropometrinya itu tinggi badan Ibu 155 cm, kemudian berat badannya 66 kg, dan hasil lingkar pinggangnya 90 cm. Nah, setelah saya hitung, indeks massa tubuh ibu itu ada di angka 27, dan lingkar pinggang ibu itu menunjukkan kalau ibu itu obesitas, jadi berat badan ibu itu berlebih dari yang seharusnya. Kemudian hasil lab yang udah ibu jalankan menunjukkan hasil trigliserida ibu itu tinggi, hasilnya itu 330 mg per desiliter, di mana bisa kita lihat kadar normalnya itu trigliserida di bawah dari 150 mg per desiliter. Kemudian hasil LDL-nya juga tinggi Bu, 185, dimana normalnya seharusnya di bawah 100 mg per desiliter. Kemudian kolesterolnya juga tinggi, yaitu 378. Di sini normalnya seharusnya di bawah 200. Jadi karena hasil pemeriksaan tersebut, ibu didiagnosis menderita penyakit dislipidemia. Ibu, berdasarkan ibu cerita yang ibu sampaikan tadi, resiko-resikonya itu ada memang yang dapat menyebabkan penyakit tersebut. Yang pertama itu tadi ibu mengonsumsi makanan yang tinggi lemak, seperti makanan yang bersantan, kemudian jarang konsumsi sayur dan buah. Lalu ibu sering nyemilnya pakai gorengan gitu kan Bu. Terus dari segi aktivitas fisik ibu juga jarang berolahraga karena sibuk sehari-hari. Dan terakhir, riwayat keluarga ibu yang ayah ibu tuh punya riwayat penyakit yang sama. Jadi ibu memiliki resiko yang besar untuk menderita dislipidemia. Berdasarkan cerita yang ibu sampaikan tadi, saya menyimpulkan bahwa ibu kurang terpapar informasi terkait makanan dan zat gizi, sehingga pola makan ibu itu kurang baik, yang ditandai dengan ibu konsumsi makanan yang tinggi lemak serta jarang mengonsumsi sayur dan buah. Lalu aktivitas fisik ibu juga masih kurang dari yang dianjurkan. Nah, untuk permasalahan yang ibu alami ini, saya memiliki beberapa alternatif solusi untuk ibu pilih sebagai salah satu cara untuk menurunkan kadar lemak di dalam tubuh ibu. Di sini di leaflet yang sudah saya sediakan ini, dislipidemia ini bisa diatasi dengan minum obat-obatan. Namun selain minum obat-obatan, ibu juga dapat mengatasinya dengan mengubah gaya hidup, termasuk pemilihan makanan. Jadi ibu harus menghindari makanan yang tinggi lemak, terus tinggi kolesterol, lemak
jenuh, gula, dan alkohol. Dari pola makan yang ibu ceritakan tadi itu kan ibu sering nyemil gorengan, kemudian makanan di rumah itu diolahnya dengan cara disantan dan digoreng, dimasak dengan santan dan digoreng. Biasanya bisa diatur kalau ibu nyemil itu bisa diganti dengan buah-buahan atau yang lainnya yang tidak digoreng dan tidak tinggi lemak gitu ibu. Jadi bisa mengganti cemilannya menjadi cemilan yang lebih sehat gitu. Kemudian kalau masak di rumah itu sebenarnya boleh saja masak makanannya tuh dengan disantan, karena kita orang Sumatera suka ya kan makan makanan yang disantan. Tapi jangan setiap hari gitu Bu. Jadi ibu juga harus mulai makan sayur setiap harinya, walaupun sedikit-sedikit tapi setidaknya dalam sehari itu ibu ada makan sayur. Nah, sebelumnya apakah ibu mengetahui isi piring itu? Itu saya Mak. Dalam ada itu. Oke, di sini saya ada gambarnya. Saya tunjukkan. Nah, jadi di sini itu ada gambar piring. Nah, di sini ada section makanan pokok, sayuran, lauk pauk, dan buah-buahan. Jadi dalam sekali makan itu makanan pokok seperti beras, mie atau kentang itu harus makannya itu sama dengan jumlah sayurannya. Kemudian lauk pauknya juga harus sama dengan jumlah buah-buahannya. Kemudian aktivitas fisik 30 menit per hari, air 8 gelas sehari. Di sini kita mengatur pola makan kita dalam sehari. Jadi misalnya ibu tuh di rumah makan nasi dengan ikan pindang, kemudian sayurnya makan tumis brokoli wortel. Nah, tumis brokoli wortelnya itu jumlahnya harus sama dengan si nasinya. Kemudian si ikan pindangnya itu besarnya itu harus sama dengan makan buahnya. Kemudian bisa dimakan dengan lauk protein yang dari nabati seperti tempe kuning gitu. Jadi dalam sekali makan jenis makanan yang dimakan itu beragam, seperti dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah. Oh, begitu ya Mak. Nah, selain dari pengaturan pola makan tadi, itu juga dapat meningkatkan aktivitas fisik. Saran saya itu, ibu bisa melibatkan anak ibu untuk beraktivitas fisik seperti bersepeda bersama, sehingga ibu bersemangat untuk beraktivitas. Namun, jika memang tidak sempat, saya menyarankan ibu untuk bergerak aktif. Kalau boleh saya tahu, ruangan kerja ibu itu ada di lantai berapa? Saya ada di lantai 3. Nah, itu kan lantai 3. Untuk menuju lantai 3 itu kan ada 2 pilihan ya Bu, mau naik tangga atau naik lift. Nah, saya sarankan ibu tuh sebaiknya naik tangga saja, sehingga aktivitas fisik ibu itu meningkat. Karena anjurannya melakukan aktivitas fisik tadi itu kan 30 menit hingga 50 menit dalam 3 hingga 5 kali. Sehingga artinya itu dalam seminggu totalnya kita beraktivitas fisik adalah 150 menit. Aktivitas fisik itu gampang kok Bu dilakukannya kalau kita enjoy melakukannya. Seperti itu Bu. Banyak juga ya Mak yang harus dilakukan. Iya Bu, agak banyak, tapi nggak apa-apa Bu. Dari semua solusi yang saya sampaikan itu, kira-kira mana yang ibu pilih untuk dijalankan terlebih dahulu? Jadi ibu nggak keberatan kalau menjalankan keduanya. Ibu mau solusi yang mana dulu nih yang dijalankan? Kayaknya saya mau mengurangi makan gorengan nih Mak, sama memperbaiki pola makan saya gitu. Oke, baik. Berarti ini saya catat ya Bu, untuk pertemuan pertama ini, ibu ingin berkomitmen untuk mengurangi cemilan yang goreng-gorengan dan mengatur pola makan terlebih dahulu. Jadi kira-kira komitmennya itu mau gimana ya Bu? Kalau gorengan mungkin saya hanya makan 2 kali dalam seminggu. Terus saya mungkin coba olah makanan saya itu menjadi makanan yang bagus gitu Pak,
di pertemuan pertama. Kemudian akan kita evaluasi setelah 1 bulan ke depan melalui logbook yang akan saya berikan. Nanti gimana, apakah solusi yang saya berikan sudah dijalankan atau belum, akan kita bicarakan dalam pertemuan selanjutnya. Jadi jika ada kesulitan, Ibu boleh loh menghubungi saya melalui WhatsApp. Baik, Mbak. Baik Ibu, ini berkasnya saya kembalikan. Di sini sudah ada banyak catatan yang saya berikan, Bu. Jadi sekali lagi, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan terkait konseling kita ini? Untuk saat ini sudah cukup sih, Mbak, itu aja. Baik Ibu, saya yakin pasti Ibu bisa menjalankan dietnya, mengatur pola makan Ibu seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jika Ibu ada keluhan, Ibu dapat menghubungi saya kapan saja. Iya, baik. Baik, Mbak. Terima kasih banyak ya, Mbak. Ya, sampai